Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, untuk sifat operasi komposisi pada fungsi itu ada 3. Yang pertama ada tidak komutatif. Apa itu tidak komutatif? Tidak komutatif ini, kalau misalnya kita mengerjakan F bundaran Gx, hasilnya itu tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Nah, jadi kalau misalnya kita operasikan, hasilnya pun akan berbeda seperti itu. Makanya kita sebut sebagai tidak komutatif. Yang kedua, ada asosiatif. Nah, misalnya kita punya 3 buah fungsi, yaitu F, G, H. F bundaran G, bundaran H. Nah, kalau misalnya kita mengerjakan nih, ada 2 buah cara. Bisa kita kerjakan dulu G bundaran H, baru kita komposisikan dengan F, atau F bundaran G, baru kita komposisikan dengan H. Maka hasilnya pun akan sama. Gitu ya. G bundaran H, baru komposisikan dengan F, itu akan sama dengan F bundaran G, baru komposisikan dengan H. Makanya kita sebut sebagai fungsi asosiatif. Hasilnya pun akan sama. Kemudian yang ketiga, memiliki fungsi identitas atau IX sama dengan X. Nah, IX sama dengan X ini bisa kita ganti dengan Fx sama dengan X atau Gx sama dengan X. Yang penting, elemen identitasnya itu adalah X, gitu ya. Apa sih itu elemen identitas? Contohnya itu misalnya di penjumlahan. Di penjumlahan, elemen identitasnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mengoperasikan, maka hasilnya akan bilangan awalnya. Misalnya itu 5 ditambah 0 sama dengan 5. 10 ditambah 0 sama dengan 10. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Atau misalnya di perkalian, elemen identitasnya adalah 1. Contohnya, 4 dikali 1 sama dengan 4. 6 dikali 1 sama dengan 6. 15 dikali 1 sama dengan 15. Nah, itu akan menghasilkan bilangan awal yang kita operasikan. Seperti itu ya. Nah, agar lebih memahami mengenai sifat-sifat operasi komposisi pada fungsi, kita bahas melalui contoh soal. Yang pertama, contoh soal mengenai sifat tidak komutatif, di mana F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Misalnya diketahui Fx-nya sama dengan 3x minus 2 dan Gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx, dan periksalah apakah F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama nih, F bundaran Gx. Masih ingat untuk definisi dari F bundaran Gx? Nah, kalau misalnya kita mendapatkan seperti ini, F bundaran Gx, ingat ya, maka definisinya pun akan menjadi F Gx. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Di sini kita sudah bahas di 2 video sebelumnya tentang fungsi komposisi yang bagian awal. F bundaran Gx di sini yang pertama yang harus kita selesaikan adalah Gx dulu. Nah, Gx-nya siapa? X kuadrat plus 1. Kita masukkan ke fungsi F. F sama dengan X kuadrat plus 1 dari Gx. Kemudian, baru kita selesaikan yang Fx-nya nih. Fx-nya itu sama dengan 3x minus 1. Nilai x di sini, atau variabel x-nya, kita ganti dengan Gx. Kita ganti dengan x kuadrat plus 1, menjadi 3 dikali x kuadrat plus 1 dikurangi 2. Nah, baru kita selesaikan nih dengan operasi aljabar seperti biasa. Oke, kita selesaikan. 3 dikali x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurangi 2. Berarti kita operasikan 3x kuadrat, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka hasil dari F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat plus 1. Kemudian kita selesaikan untuk G bundaran Fx-nya nih. Definisi dari G bundaran Fx yaitu adalah G Fx. Nah, baru kita selesaikan dulu yang F-nya. Kita masukkan fungsi F-nya itu sama dengan 3x minus 2. 3x minus 2 kita masukkan ke fungsi G-nya. G 3x minus 2. Baru setelah itu, variabel x pada Gx itu ganti dengan 3x minus 2.
Kan ini x kuadrat plus 1 menjadi 3x minus 2 dikuadratkan plus 1. 3x minus 2 dikuadratkan itu sama dengan 9x kuadrat minus 12x plus 4. Dari mana 9x kuadrat minus 12x plus 4? Itu dari 3x minus 2 dikali 3x minus 2. Itu pakai operasi pelangi ya. Oke, ingat? Maka 3x minus 2 dikuadratkan sama dengan 9x kuadrat minus 12x plus 1. Baru ini diturunkan plus 1. Kita jumlahkan deh. 9x kuadrat minus 12x baru 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka hasilnya akan menjadi 9x kuadrat minus 12x plus 5. Itu adalah hasil dari G bundaran Fx. Nah, kita periksa. F bundaran Gx apakah sama dengan G bundaran Fx? Berbeda. Nah, F bundaran Gx hasilnya adalah 3x plus 1. Sementara G bundaran Fx hasilnya adalah 9x kuadrat minus 12x plus 5. Maka di sini berlaku sifat tidak komutatif, di mana F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, diketahui di sini Fx sama dengan x minus 1, Gx sama dengan 2x, dan Hx sama dengan x kuadrat. Ada 3 buah fungsi f, g, dan h. Tentukan G bundaran H baru dikomposisikan dengan F, dan F bundaran G baru komposisikan dengan H. Dan periksalah apakah kita mengerjakan dulu yang G bundaran H baru F bundaran G itu hasilnya sama atau berbeda. Kita selesaikan nih. Yang pertama, kita selesaikan dulu untuk G bundaran H, baru kita komposisikan dengan F. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita selesaikan dulu G bundaran H-nya. Kita selesaikan dulu yang ada dalam tanda kurung ini, yaitu G bundaran H. Untuk definisi dari G bundaran H, itu sama dengan G bundaran Hx sama dengan G Hx. Jadi tinggal dipindahkan saja seperti itu. Nah, kalau misalnya Hx-nya ada di tengah nih, ada di dalam kurung G, maka Hx-nya dulu yang kita masukkan. Hx-nya di sini siapa? X kuadrat. Berarti kita masukkan X kuadrat. G X kuadrat. Nah, baru kita selesaikan yang G. G-nya siapa? 2X. Nah, G-nya 2X kan? Nah, variabel X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Maka X-nya ganti menjadi X kuadrat. Maka akan menjadi 2X kuadrat. Nah, itu adalah hasil dari G bundaran H. Baru setelah itu kita komposisikan dengan F. F, G bundaran H, kita komposisikan dengan F, itu sama dengan F dari G bundaran Hx. Nah, G bundaran H-nya udah diketahui nih hasilnya 2X kuadrat. Kita tuliskan di sini 2X kuadrat. Baru setelah itu kita substitusikan. Fungsi F-nya siapa? X minus 1. Nah, X-nya kita ganti dengan 2X kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan yang seperti ini sistem operasinya itu selalu sama untuk fungsi komposisi. Lebih memudahkan sebetulnya. Jadi, kalau misalnya yang di tengah terlebih dahulu, berarti kita masukkan dulu nih si fungsinya. Baru setelah itu kita substitusikan dengan fungsi yang ada di luarnya. Nah, di sini juga sama. Fungsi yang ada di luar siapa? F. F-nya siapa? X minus 1. X-nya kita ganti dengan 2X kuadrat, gitu ya. Maka menjadi 2X kuadrat minus 1. Maka, fungsi komposisi dari G bundaran H baru dikomposisikan dengan F, itu sama dengan 2X kuadrat minus 1. Sekarang kita selesaikan untuk F bundaran G, baru kita komposisikan dengan H. Oke. Yang pertama yang harus kita selesaikan adalah F bundaran G dulu nih. F bundaran Gx itu sama dengan Fgx gitu ya. Kita masukkan siapa yang di tengahnya? Gx. Oke, Gx siapa nih? 2x. Berarti kita tinggal masukkan 2x. Seperti itu. Baru kita substitusikan dengan fungsi f-nya. Fungsi f-nya siapa? X minus 1. Berarti nilai x di sini akan diganti dengan yang ada di dalam kurung, yaitu 2x. Berarti 2x minus 1. Baru setelah itu kita komposisikan dengan H. F bundaran G
kita komposisikan dengan H, itu sama dengan F bundaran G, H. F bundaran G, kemudian di sini dengan HX-nya itu siapa nih di sini? HX-nya udah diketahui ya. HX-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, kita masukkan nih X kuadrat. F bundaran G-nya juga sudah diketahui. F bundaran G yang kita kerjakan tadi, yaitu 2X minus 1. Nah, X pada F bundaran G itu digantikan dengan HX. Gitu ya, selalu kayak gitu. F bundaran G-nya kita gantikan dengan X-nya itu kita gantikan dengan X kuadrat. Maka akan menjadi 2X kuadrat minus 1. Kita periksa apakah A dan B itu dia sama atau enggak. Oke, hasil dari G bundaran H komposisikan dengan F itu sama dengan 2X kuadrat minus 1. Dan hasil dari F bundaran G baru kita komposisikan dengan H, hasilnya pun sama, yaitu 2X minus 1. Maka pada contoh soal ini berlaku sifat asosiatif, di mana kalau misalnya kita mengerjakan terlebih dahulu yang A atau yang B, maka hasilnya pun akan sama. Oke. Kita lihat fungsi contoh soal untuk sifat yang ketiga, yaitu memiliki fungsi identitas IX sama dengan X. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 4x minus 1. Dan elemen identitasnya atau IX-nya itu sama dengan X. Tentukan F bundaran IX dan I bundaran Fx dan periksalah apakah F bundaran IX itu sama dengan I bundaran Fx. Kita kerjakan dulu yang pertama nih. F bundaran IX. Nah, F bundaran IX itu sama dengan F IX gitu ya. Kita masukkan IX-nya itu siapa nih? IX-nya itu atau fungsi identitas kan di sini selalu X ya, maka kita tulis X. Baru setelah itu kita masukkan fungsinya ke Fx-nya, X kuadrat minus 4X plus 1. Berarti tetap ya, karena IX-nya sama dengan X, maka tetap X kuadrat plus 4X minus 1. Itu untuk F bundaran IX. Kemudian kita selesaikan untuk I bundaran Fx nih. Nah, I bundaran Fx itu sama dengan IFX, gitu ya. Nah, Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X kuadrat minus X kuadrat plus 4X minus 1. X kuadrat plus 4X minus 1. Maka kita tulis di sini Fx-nya. X kuadrat plus 4X minus 1. Jadi, untuk F bundaran IX dan juga I bundaran Fx itu hasilnya akan sama. Maka di sini berlaku memiliki fungsi identitas di mana IX sama dengan X. Seperti itu ya. Nah, agar lebih memahami, di sini ada contoh soal yang dapat dikerjakan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.